Charlie Munger, pebisnis terkenal, teman dekatnya Warren Buffett, dan juga wakil ketua dari Berkshire Hathaway, pernah mengatakan bahwa mendapatkan $100.000 pertama adalah yang paling sulit. $100.000 kalau kita rupiahkan berarti sekitar 1,5 M ya. Kita gampangin saja 1 M lah. Artinya Charlie Munger mengatakan bahwa 1 M pertama adalah yang paling sulit. Dan saya sangat setuju. Tapi 1 miliar setelahnya itu jauh lebih mudah. Setelah mendapatkan 1 miliar pertama, dalam waktu yang jauh lebih cepat, kita akan bisa mendapatkan 1 miliar kedua, 1 miliar ketiga, dan 1 miliar keempat dengan jangka waktu yang jauh-jauh lebih cepat. Nah, di sini ada satu pertanyaan menarik. Kenapa 1 miliar pertama itu yang paling susah? Dan kenapa 1 miliar setelahnya itu jauh lebih mudah? Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh, jika kalian memang tertarik dengan tema-tema investasi, baik saham maupun kripto, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Dan saya juga sudah menyertakan kode referral di deskripsi jika kalian berminat untuk berinvestasi di aplikasi-aplikasi populer di Indonesia agar mendapatkan promo dan diskon yang menarik. Oke, lanjut kita. Tantangan terbesar dalam memulai investasi adalah mindset-nya. Kita berpikir bahwa kita baru bisa berinvestasi kalau kita memiliki uang lebih. Itu seperti kita baru mencari payung ketika sedang hujan. Itu terlambat, sobat investor. Kita berinvestasi jauh sebelum itu. Bahkan kita harus mulai berinvestasi sejak berpendapatan yang sangat minim. Jadi kita harus memprioritaskan investasi menjadi sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang sisa. Banyak juga orang yang berpendapat bahwa investasi itu terlalu beresiko, saya takut kehilangan uang, dan sebagainya. Sekarang kita pikirkan baik-baik. Lebih beresiko mana? Apakah kita lebih baik nabung saja, nggak investasi sama sekali, dan kita tidak memiliki pendapatan pasif income, atau kita mengambil risiko di awal tentunya dengan belajar ya, dan berharap bahwa kedepannya kita akan bisa mendapatkan pasif income. Kalau menurut saya jelas ya, kita harus mau mengambil resiko karena dunia ini penuh dengan resiko, sobat investor. Jadi kita harus berani untuk melangkah, belajar, dan melakukan investasi agar kita bisa mencapai kebebasan finansial. Mendapatkan 1 miliar pertama memang hal yang paling sulit. Kenapa? Karena sebagian besar dari proses itu didapatkan dengan usaha kita sendiri. Artinya, semuanya masih dilakukan dari kerja keras kita, tabungan kita, dan belum ada andil sama sekali atau sangat sedikit dari hasil investasi. Jadi 1 miliar pertama anggap saja kita belum mendapatkan hasil apa-apa, belum mendapatkan dividen yang berarti atau passive income yang berarti. Semuanya masih sangat-sangat bergantung dari tabungan kita. Kita yang terus menambahkan tabungan sampai 1 miliar pertama. Tapi setelah 1 miliar itu tercapai, barulah keajaiban dari compounding interest atau bunga majemuk itu berlaku. Di sini mulai menarik, sobat investor. Nah, sekarang kita sedikit berhitung ya. Seandainya tabungan kita baru mencapai 10 juta rupiah dengan imbal hasil 10% per tahun, kita hanya mendapatkan imbal hasil sekitar 1 juta rupiah saja. Kalau investasi kita sudah mencapai 100 juta rupiah dengan imbal hasil 10% per tahun, maka hasil yang kita dapatkan dari passive income adalah 10 juta rupiah. Mulai berasa kan 10 juta lumayan. Tapi sobat investor, kalau kita sudah menabung dan berinvestasi sampai 1 miliar rupiah pertama, jika 1 miliar itu mendapatkan imbal hasil 10% per tahun, maka passive income yang kita dapatkan adalah 100 juta rupiah. Dan 100 juta itu uang yang cukup besar untuk menjadi tambahan kita dalam kehidupan ataupun tambahan investasi kita ke depannya. Ini yang membuat untuk mencapai 1 miliar kedua itu lebih mudah. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita sudah mencapai 1 miliar pertama dan kita mampu mendapatkan imbal hasil 10%, hal itu akan sangat-sangat memompa semangat kita dan membuat kita akan semakin terpacu lagi untuk terus berinvestasi dan menambahkan dana kita di portofolio kita. Dan biasanya kita nggak akan memakai 10% dari hasil investasi 1 miliar itu
untuk kita pakai sebagai belanja pribadi kita, tapi biasanya 10% yang kita dapatkan itu akan kita investasikan lagi dengan ditambahkan pendapatan dari pekerjaan aktif kita. Dan hal itu akan semakin mempercepat laju pertumbuhan investasi kita menjadi lebih besar, dan lebih besar lagi, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanpa kita sadari, investasi kita sangat mungkin untuk bisa segera menjadi 2 miliar rupiah. Nah, sebenarnya untuk mempercepat laju investasi itu, kita nggak harus menunggu sampai memiliki 1 miliar rupiah pertama. Kita juga bisa mulai dari sekarang. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita bisa mendapatkan pekerjaan tambahan, memahami betapa pentingnya compound interest atau bunga majemuk, itu membuat kita berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Saat kita sudah mencapai 1 miliar pertama, banyak kesempatan juga akan terbuka. Contohnya, kita bisa mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan karena kita nggak punya cadangan keuangan. Sebelumnya kita tidak memiliki cadangan apa-apa ketika memulai sebuah bisnis kan. Jadi kalau kita bisnisnya belum berhasil, kita bener-bener akan kehilangan semuanya. Tapi ketika kita sudah punya 1 miliar pertama dan return 10% per tahun alias 100 juta rupiah, itu yang menjadi backup kita mulai bisa memiliki kesempatan untuk memulai sebuah bisnis ya. Jadi kalaupun seandainya bisnis itu belum berhasil, kita masih punya investasi cadangan itu dan kita akan baik-baik saja. Tapi bayangkan jika bisnis itu berhasil. Tentunya keberhasilan itu akan semakin membuat investasi kita menjadi lebih bagus lagi. Atau kita juga bisa berinvestasi di aset-aset yang memiliki resiko yang jauh lebih tinggi, seperti kripto contohnya. Nah, namun kembali lagi, bagi kita yang masih menuju 1 miliar rupiah pertama kita, apa nih yang harus kita lakukan untuk mempercepat hal itu tercapai? Tentunya, satu hal yang harus kita fokuskan adalah meningkatkan kontribusi kita kepada investasi kita dengan cara meningkatkan pendapatan atau menekan pengeluaran sehingga kita masih memiliki ekstra untuk kita tambahkan di investasi kita. Ingatlah, ketika kita sudah mencapai 1 miliar pertama kita bisa lebih santai sedikit. Artinya kita sudah tidak perlu sengirit sebelumnya atau juga kita bisa lebih bersantai dalam pekerjaan kita. Makanya fokuslah dan terus berusahalah agar 1 miliar pertama segera dapat kita raih. Nah, apakah kalian sudah tertarik untuk mencapai 1 miliar pertama kalian?